Jadi Bang Suma, ini saya mau tanya ya mengenai Adam, masih mengenai Adam juga. Jadi yang membuat Adam sampai berdosa yang kemudian dikeluarkan oleh Allah, SWT itu yang membuat Adam berdosa itu takdir atau seton, Bang Suma? Gimana pertanyaannya? Yang membuat Adam berdosa itu takdir atau seton? Yang membuat Kalau Adam di dalam Islam, Bang. Oke, Ya, baik. Di dalam Islam. Ya, Iya. silakan. Al-Quranul Karim kemudian bertanya, menyatakan kepada kami umat Islam bahwasanya ketika Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apa yang membuat engkau kemudian ingkar, tidak mau memenuhi perintahku untuk bersujud kepada Adam, menghormat kepada Adam? Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biada astakbarta am kunta minal alin? Apakah engkau merasa golonganmu lebih tinggi? Wahai iblis, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau menghormat kepada Adam, di mana Adam adalah makhluk yang kuciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Wahai Tuhanku, aku lebih baik dari Adam. Halaktani, engkau menciptakan aku minar, dari api. Wahalaktahu, sedangkan engkau menciptakan dia mintin, hanya dari tanah. Lalu Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dia ingkar sendiri, bukan karena Tuhan yang merancang, dia ingkar. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Nah, bukan Allah yang membuat, iblisnya sendiri yang sombong, tidak mau sujud kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi? Allah mengatakan kepadanya, wa inna alaika la'anati ila yaumiddin, dan sungguh kutukanku kepadamu iblis tetap atasmu sampai hari pembalasan. Lalu apa kata iblis? Ini masih hebat iblis nih, masih bagus iblis daripada orang-orang Kristen. Iblis mengatakan apa? Rabbi, wahai Tuhanku. Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Kristen tak ada. Fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkanlah aku, panjangkan umurku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah kemudian berkata, fa innaka minal munzarin. Baiklah wahai iblis, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang akan diberikan usia panjang. Ila yaumi waqtil maklum, sampai pada hari telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat. Lalu kemudian iblis menjawab apa? Fa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Tuhanku. Coba bayangkan, iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, sementara orang kafir sama sekali tidak, malah mempertuhankan orang Roma. Makanya dikatakan kemudian Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk adalah orang kafir Kristen. Karena iblis masih lebih mulia daripada Kristen. Iblis masih memulia Allah. Wa bi izzatika la uqwiyannahum ajma'in. Wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, aku akan menyesatkan semua keturunan Adam dengan segala cara akan aku upayakan. Aku akan membuat kejahatan berubah menjadi indah di pandangan mereka. Nyata mereka menyembah manusia, tapi mereka akan seakan-akan menyembah Tuhan. Nyata mereka menyembah dewa, tapi mereka akan nampak seakan-akan mereka itu menyembah Tuhan yang benar. Itu kata iblis. Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Tapi iblis juga mengatakan apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali kepada hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka, yang terpilih di antara mereka, sungguh aku tak sanggup untuk mengajaknya ke neraka. Apa kata Allah? Wal haqqu wal haqqa aqul, maka benar adalah sumpahku dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Jadi kalau berbicara mengenai iblis, iblis sendiri yang minta. Apa ketika Allah mengatakan, mengapa engkau tidak mau sujud menghormat? Itu perintahku wahai iblis. Apa kata iblis? Oh enggak, karena aku lebih tinggi, aku dari api, dia dari tanah. Nah ini sehingga ketika ada konsep dari agama Romawi, mohon maaf,
Yang mengatakan harus ada Tuhan menjadi daging, lalu kemudian menjadi manusia, lalu kemudian mati menebus dosa. Dosa yang ditebus dosa iblis, bukan dosa Adam. Kenapa bukan dosa Adam? Karena Allah mengatakan fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwat tawwabur rahim. Adam kemudian bertaubat kepada Tuhannya, lalu kemudian Tuhannya mengampuni dosanya. Begitu juga dalam Kejadian 5 nomor 2. Tuhan memberkati Adam dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi nggak ada dosa waris, itu nggak ada. Nggak ada itu mati di atas tiang salib kecuali hanya orang fasik. Yang mati di atas salib itu hanya orang yang kena kutuk, bukan jelmaan Tuhan, apalagi Tuhan, bukan. Nah, inilah yang dikatakan, Bung. Beruntung Anda bertanya. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan ini yang menyebabkan, ini skenario atau apa? Tidak. Allah memerintahkan, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah memerintahkan kemudian, kenapa kalian itu tidak mau sujud kepada Adam? Maka apa kata Allah? Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Dia iblis itu menyombongkan diri, dan iblis itu termasuk golongan dari golongan kafir. Makanya Al-Quran mengatakan, sedikit lagi Bung, 30 detik. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara orang-orang kafir itu adalah setan yang kemudian kerjanya hanya membantu setan menyesatkan manusia. Thumma la yuqsirun, dan sungguh-sungguh mereka tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Masuk kitab Anda ke Indonesia, Bung, coba lihat upaya menyesatkan. Sampulnya diganti menjadi Alkitab. Dewa-dewa kalian pakai dengan istilah Allah. Oke, istilah-istilah Al-Quran kalian ambil semua masuk ke dalam kitab kalian. Apa tujuannya? Tsumma la yukathirun, karena iblis tak akan pernah berhenti untuk menyesatkan. Isa datang diganti menjadi Yesus. Injil datang diganti menjadi Evangelion. Taurat datang diganti menjadi Perjanjian Lama. Semua dilakukan, penyesatan dilakukan semuanya, karena mereka memang sudah berjanji. Nyata-nyata Yesus mengatakan, aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu setan. Yohanes 6 nomor 70. Siapa setan ini? Yudas. Apa tujuan setan merasuki Yudas? Untuk menyalibkan Yesus. Apa hasilnya? Yesus katanya disalibkan. Apa hasilnya? Dosa-dosa diwariskan, diampuni. Apa hasilnya? Yesus dituhankan. Siapa yang tertawa? Iblis. Makanya dikatakan tadi, aku akan menyesatkan, dan hanya sekian sedikit saja yang akan tidak aku sesatkan, yaitu mereka yang mukhlisin, orang-orang pilihan di antara mereka yang bertakwa kepadamu. Seperti itu, Bang. Jadi bukan skenario Allah, tetapi adalah iblis sendiri. Sama seperti kalian. Bukan Allah yang menginginkan kalian itu makan babi. Bukan Allah yang menginginkan kalian itu tidak bersunnat. Bukan Allah yang menginginkan kalian itu menyembah Yudas. Bukan Allah yang menginginkan kalian beribadah minggu. Bukan Allah yang menginginkan kalian bermujizat pakai nama Yesus dan semuanya. Tapi yang menginginkan itu adalah kalian sendiri. Jangan kalian katakan bahwa Allah yang memerintahkan kalian, Tuhan yang memerintahkan kalian, atau Nabi Isa, atau yang kalian sebut Yesus yang memerintahkan kalian menyembah Yesus. Sungguh itu tak akan pernah Anda temukan dalilnya. Kalian sendiri yang mau, selayaknya iblis yang sombong. Dia sendiri yang tidak mau kemudian sujud menghormat kepada Adam, padahal perintahnya jelas. Demikian. Ya, baik.